Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin. Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai membangun eksistensi santri dalam merajut kebinekaan di era digital. Sudah seyogianya santri itu berdakwah sesuai zamannya. Terutama santri zaman sekarang itu sudah harus bisa mengikuti zaman yang ada. Sehingga santri-santri di zaman sekarang ini disebut dengan santri milenial. Apa sih santri milenial itu? Santri milenial ialah santri yang tumbuh dan berkembang di era digital. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika dulu santri perjuangan, santri zaman dulu itu berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Sudah seharusnya mereka mempunyai tugas yakni memajukan bangsa dan negara. Republik Indonesia yang tercinta. Turun ke santri milenial. Nah, tugas santri milenial di samping harus membumi dengan rakyat, santri milenial juga harus melek akan teknologi. Karena apa? Karena dengan melek teknologi, sungguhnya itu merupakan satu cara untuk membangun eksistensi santri dalam dunia digital. Zaman sekarang, untuk membangun sebuah eksistensi, itu sangat mudah dengan dunia digital. Seperti aktif dalam berbagai media sosial, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, santri pun juga bisa aktif di blogspot, di website. Selain santri mempunyai tugas untuk membangun eksistensinya, agar dikenal berbagai kalangan, di sana juga santri juga bisa berdakwah. Karena apa? Karena dengan aktif di berbagai media sosial, santri itu selain bisa berdakwah, di situ santri juga bisa membunuh orang-orang yang menyebarkan konten tidak ada rasa tanggung jawab. Orang-orang yang menyebarkan konten dengan tujuan memecah belah bangsa. Intoleran, caci, maki, fitnah, dan lain sebagainya. Disitulah tugas santri nanti yang akan membenahi semua itu. Dakwah, memperkenalkan culture kesantrian yang ada di pondok pesantren. Selain santri bisa berdakwah di sana, santri juga dapat memperkenalkan culture, tradisi yang ada di pondok pesantren kepada orang-orang yang akan membaca atau melihatnya. Atau yang biasa disebut dengan viewer. Pengenalan budaya ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ketika para zaman dahulu Wali Songo mampu menyerukan agama Allah dengan masuk ke dalam budaya-budaya orang yang ada. Karena zaman dulu Nusantara tidak dikuasai dengan agama Islam. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Wali Songo berbaur kepada budaya yang udah ada. Dakwah dengan cara bil hikmah, bijaksana. Ketika tidak bisa bijaksana, dengan cara nasihat yang baik. Ketika dua ini sudah tidak bisa pula, maka kita diperintahkan untuk berdebat. Wajadilhum. Tapi berdebatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, tetap dengan cara yang baik, tetap dalam koridor-koridor yang ada di perintahnya Islam. Ketika Wali Songo mampu berdakwah dengan wayang, mampu berdakwah dengan budaya-budaya Jawa yang ada, mampu berdakwah dengan budaya-budaya agama yang itu bukan ajaran Islam, maka Wali Songo mempunyai prinsip al-muhafazah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bijadidil aslah. Wali Songo itu mempertahankan budaya-budaya yang baik, juga mengambil budaya-budaya yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya dulu orang-orang yang ada di tanah Jawa itu suka dengan sesajen, lalu dia mabok dalam perayaan-perayaan tertentu. Maka Wali Songo memandangnya, oh makanannya baik, oh kumpul-kumpulnya baik, tetapi minuman homernya tidak baik. Tetapi acara-acara yang hidangan-hidangan yang diharamkan Islam tidak baik. Maka itu semua dibuang sama Wali Songo.
makanannya tetap ada, kumpul-kumpulnya tetap ada, lalu diganti dengan pengajian, dikenallah dengan budaya tahlilan. Sama santri milenial juga harus bisa berdakwah di dunia digital, terutama sosial media, website, blogspot, dalam merajut kebinekaan dengan menggunakan prinsip al-muhafazah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bijadidil aslah summal aslah fal aslah. Santri milenial bisa menyebarkan culture budaya pesantren yang udah ada di tanah Nusantara ini. Seperti bahwa di dunia pesantren, santri itu masak sendiri loh. Santri itu nyuci sendiri loh. Santri itu selalu ngaji setiap hari. Sehingga orang-orang dari berbagai kalangan, para viewer-nya nanti melihat, oh bahwa santri itu ternyata mandiri. Bisa melakukan aktivitas sendiri, bisa belajar ngaji setiap hari. Berarti kita memotivasi orang-orang yang akan melihat, akan membaca postingan kita, sehingga dari situ santri dapat dikenal dari di berbagai kalangan, belahan masyarakat yang ada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengutip perkataan dari Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau mengatakan bahwa kebudayaan dan agama Islam itu tidak serta-merta bertentangan, apalagi saling bertabrakan, tidak. Tapi sebaliknya, keduanya antara kebudayaan dan agama Islam itu menimbulkan simbiosis mutualisme. Kehadiran Islam justru memberikan peluang adanya transformasi kebudayaan dengan cara melakukan afirmasi dan akomodasi terhadap kebudayaan yang sudah ada. Sehingga tidak heran ketika ada sejumlah tradisi yang tetap dipertahankan hingga disyariatkan. Sebelum kita menyebur ke sana, santri milenial, dakwah di dunia era digital, kita juga harus paham bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu layaknya sebuah bangunan, harus menguatkan satu sama lain. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil muslimi kal bunyani ba'dhuhum ba'd. Muslim satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang harus saling menguatkan. Ketika santri milenial sudah saling menguatkan, sudah saling support, ada yang bagian kameramen, ada yang bagian editor, ada yang bagian nanti menyampaikan narasi, ada yang bagian lain sebagainya, itu sudah itu merupakan bentuk saling support satu sama lain, saling menguatkan, sehingga nanti lahirlah sebuah konten yang akan di-share di media sosial, yang akan menjadi konten di dunia digital, maka orang-orang dari kalangan manapun bisa menyaksikannya. Disitulah bentuk membangun eksistensi santri serta dakwahnya santri. Tinggal kontennya nanti kita pilih. Ada kontennya agama, ada kontennya daily santri, ada kontennya tradisi, ada juga kontennya merajut kebinekaan. Kenapa sih harus merajut kebinekaan? Karena kebinekaan itu juga sangat penting. Dengan kebinekaan, kita dapat menyatu dengan orang-orang di luar Islam. Sehingga ukhuwah kita tidak hanya Islamiyah saja. Tapi ada ukhuwah Islamiyah, nanti ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini sangat penting. Karena kalau kita sudah melihat manusia seutuhnya tanpa melihat agamanya, itu sesungguhnya kita sudah membangun ukhuwah insaniyah. Di mana ukhuwah insaniyah itu perlu dirajut dalam negara yang berbineka ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbagai macam. Dari suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Saya akan mengutip syair dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Beliau mengatakan, agama adalah kereta kencana yang disediakan Tuhan untuk kendaraan kalian berangkat menuju ke hadirat. Jangan terpikau keindahannya saja. Apalagi sampai dengan saudara-saudaranya sendiri bertikai, berebut tempat paling depan. Kereta kencana cukup luas untuk semua hamba yang rindu terhadap Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.